Berarti kabur aja dulu tuh nggak salah. Karena nabi-nabi banyak kabur juga. Musa pernah kabur. Satu lagi, Dragon Ball. Kan pemimpin kita juga sempat escape ke Yordania kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kapan lu pernah denger Raymond Chin ngomong Assalamualaikum? Yang nonton ini pasti ada banyak juga nonton di komputer. Benar. Coba perhatikan tombol escape. Itu masih bagus atau enggak? Kalau gamer pasti WASD-nya yang kotor. Sama panah-panah itu ya? Sama panah-panah sama spacebar. Escape bersih. Kalau ada pilihan A atau B, emang kita harus pilih A atau B? Benar. Harusnya kan enggak kan ya? Maka kita bisa aja pilih escape. Yang kedua, escape ini adalah kerjaannya para nabi. Serius? Bukan yang meningkatkan taraf berpikir. Nah, meningkatkan taraf berpikir tuh dimulai dengan escape. Tahun terburuk dalam sejarah dunia tuh 536. Semua orang udah sepakat. Karena pada saat itu untuk sekitar 70 tahun, 50 sampai 70 tahun ke depan, bumi itu benar-benar paceklik gara-gara ada gunung meletus. Gunung meletus di mana-mana, mendung sehingga kemudian ngalangin cahaya matahari. Akhirnya seluruh dunia itu benar-benar gagal panen semua. 536 itu adalah tahun terburuk dalam sejarah dunia, lanjut 50 sampai 70 tahun. Kapan Rasulullah lahir? Tahun gajah. Tahun gajah 570. Jadi Rasulullah itu lahir, dia melihat dari segi fisik dan mental kerusakannya parah banget. Ada orang ngubur anaknya sendiri karena dia nggak mau punya anak selain laki-laki. Dikubur hidup-hidup, bro. Itu tradisinya orang-orang Arab pada saat itu. Punya istri bisa 40 sampai 100. Ketika seorang Arab mati yang punya istri banyak, istrinya diwariskan. Riba merajalela. Orang-orang yang budak lahir hitam apes karena dia bakal jadi budak kan gitu kan ya. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Escape. Beliau naik ke Gua Hira. Untuk escape dari semua itu, karena kalau kita tidak escape, kita nggak akan pernah lihat lebih terang dan lihat lebih jelas. Itu kan kayak perspektifnya, kita nggak bisa nge-solve masalahnya kalau kita bias banget ada di dalam semua permasalahan itu. Kan kita harus punya perspektif yang kalau bahasanya tuh non-partisan, non-bias gitu. Betul. Kita harus lihat dari luar, benar-benar cari solusinya, jadi dia escape. Dan berapa lama Rasul escape? Itu lebih daripada setahun. Lalu kemudian dia ngelihat dari segi kemudian makna. Apa sih yang menjadi permasalahan ini sebenarnya? Dan hasil dari escape itu Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Bacalah itu adalah awal daripada mencerdaskan umat. Berarti kabur aja dulu tuh nggak salah. Nggak salah. Karena nabi-nabi banyak kabur juga. Lu tahu Nabi Musa? Musa pernah kabur. Oke. Escape. Pernah terjadi ada dua orang berantem antara the have sama kemudian orang-orang yang dalam tanda kutip ya minority. Lalu ketika dia berantem nih dua orang dipisah. Cuma karena saking kuat, berhenti jangan berantem, satunya mati. Ketika mati dia dianggap jadi pembunuh. Apa yang dia lakukan? Dia diinformasikan sama orang dalam, kamu jangan di sini dulu deh. Kamu pergi dari sini dulu karena kamu serve a bigger purpose dalam hidup kamu. Escape. Dia pergi ke Madian. Kan pemimpin kita juga sempat escape ke Yordania kalau nggak salah. Gak tahu, tanya saya. Dan gak hanya Nabi Musa, gak hanya Nabi Muhammad, hampir semua nabi dikasih waktu untuk escape. Dengan tujuan untuk menaikkan taraf berpikir dulu. Karena sebelum taraf berpikir naik, dia harus escape. Satu lagi, Dragon Ball. Lu tahu Mr. Popo? Tahu. Dia punya space and time room. Ya kan ya. Nah, ketika dia masuk ke sana, dia escape sebenarnya. Tapi bukan untuk kabur, untuk selama-lamanya, tapi untuk mempersiapkan satu hal yang lebih penting. Artinya kalau kita mau ngelakuin apa-apa, mau breakthrough, ini kan liberation kan tadi kata-katanya kan. Kita harus bisa bantu orang keluar dari penjara pikiran itu. Betul, dan itu dimulai dari escape. Karena menurut gue penjara pikiran, salah satu penjara pemikiran ya, yang paling parah yang di Indonesia dan itu dimulai dari kecil adalah soal ABC itu. ABC? Iya. Seolah-olah harus ada jawabannya di situ kan? Oh, pilihan ganda. Oke. Benar. Nah, emang kita nggak boleh berpikir selain ABC gitu maksudnya. Benar. Kan bisa jadi jawabannya ada di D dong. Iya. Dan yang paling rendah daripada taksonomi Bloom adalah ketika Bloom's taksonomi itu adalah ketika orang harus memilih gitu maksudnya. Dan tidak bisa berpikir analyzing bahwasanya ada sesuatu di luar daripada pilihan-pilihan ini kan gitu kan. Sekarang kalau sudah Dragon Ball, One Piece, Avengers gue lebih relate. Nah gini ya, kita mau kasih tahu ya. Kalau lu nggak mau escape dari apa yang menjadi keseharian lu atau apa yang menjadi sudah pakemnya diri lu, maka lu nggak akan pernah untuk jadi siapapun di masa depan. Maka Avengers ketika Endgame kan kita bingung tuh. Setengah orang mati, Spider-Man hilang, Doctor Strange hilang. Padahal dia ngomong bahwa saya satu di antara 14 juta itu dia yang tahu sendiri kan. Maka ketika dalam titik itu mereka harus berpikir, oke, kita balik lagi deh.
Ketika kata orang gini, kalau di depan itu sudah buntu, maka balik ke belakang adalah pilihan satu-satunya. Balik ke belakang. Iya, tapi kalau kita di depan buntu dan belakang buntu, maka naik ke atas. Artinya semua escape. Rasulullah itu bukan hanya sekali escape. Tapi pertama ketika dia melihat kekacauan yang sangat besar sekali, dia escape untuk ke Hira, untuk ngelihat lebih dalam lagi, ngelihat lebih jelas lagi. Kedua, ketika dalam hidupnya dia paling sedih, dia dikasih escape untuk ke langit. Isra Mi'raj. Salah satu yang paling susah sebelum orang bisa menerima ide-ide baru adalah melepas ide-ide lama. That's ya right. Kan? Jadi kan escape from old ideas gitu kan. Yang mereka pegang belum tentu benar gitu, false beliefs gitu. Dan ternyata itu ada dari statement itu juga, la ilaha illallah gitu. Iya, betul. Tiada Tuhan selain dari Allah. Betul. Sebelum menerima Allah sebagai Tuhan dan Maha Kuasa, benar gak sih kalau Islam bilang benar gitu sih? Harus bilang tidak ada Tuhan dulu. Benar. Itu soalnya literally begitu. La ilaha tidak ada literally Tuhan. Urutannya begitu gitu. Betul. Escape dulu. Start questioning dulu. Kayak Tuhannya kalau sekarang uang, kasih escape dulu. Kalau Tuhannya sekarang pemikiran yang salah, escape dulu. Kalau Tuhannya sekarang pemerintah gitu. Gak ada sih menurut gue. Bener lu yang ngomong, gue yang masalah nih. Yakin lu. Kan gue mau ngambil tatanya. Jadi gue kan sebelumnya kan usapan radikal gitu. Ya udah gak apa-apa dah, gue yang radikal dah. Yuk kita escape bareng. Liberation. Yuk, liberation of mind. Kabur aja dulu. Kabur. Okay, see you guys next video.